Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang terus-menerus tercurah kepada kita. Oleh karena itu, kesyukuran pun harus kita terus wujudkan tanpa henti dan tanpa putus. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu perkara yang sering kita dengar di akhir tahun, yakni di bulan Desember ini. Seperti yang kita lihat di layar ada judul yang akan kita bahas, yakni hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung hancur karena ucapan itu. Jadi ucapan apa yang dimaksud? Sehingga langit pun terguncang dan hampir pecah karena ucapan tersebut. Bumi juga hampir terbelah dan gunung-gunung terjungkir, hancur karena mendengar ucapan itu. Ucapan apa yang menyebabkan makhluk-makhluk Allah yang kokoh, yakni langit, kemudian bumi dan gunung-gunung terguncang karena ucapan tersebut? Kita akan lihat apa ucapan itu. Yakni ucapan yang dimaksud adalah ucapan orang-orang Yahudi dan ucapan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perkara itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam, itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Ini ucapan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah, dan ucapan orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih yang Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Ucapan inilah yang membuat gunung-gunung hancur dan kemudian langit pun pecah dan bumi terbelah. Kita akan lihat penjelasan itu di ayat yang lainnya. yakni Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat Maryam mulai dari ayat 88 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tadi berkata, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, bahwa Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mereka telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Ini ucapan mereka itu, Allah punya anak, adalah ucapan yang sangat munkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ard,
dan bumi terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh, an da'u lirrahmani walada, karena mereka mendakwahkan, karena mereka mengucapkan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Dan ini ucapan yang sangat mungkar, yakni pelecehan dan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Baiklah. Ya, maka pantaskah kita mengucapkan di akhir tahun ini, biasanya di bulan Desember, menjadi perbincangan yang sangat dikenal, yakni ketika saudara-saudara kita yang beragama Nasrani tanggal 25 Desember biasanya merayakan hari Natal, kemudian menjadi perdebatan di antara kaum muslimin, bolehkah kita mengucapkan hari Natal kepada mereka? Maka dari ayat-ayat tadi sungguh perkara itu nampak jelas bahwa kita tidak pantas mengucapkan selamat Natal kepada kaum yang ucapan mereka itu telah merendahkan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Karena ucapan itu langit, bumi dan gunung terguncang karenanya. Kita saling menghargai dan saling menghormati serta toleran terhadap yang berbeda agama. Jika ada yang mengatakan, mungkin di antara kita ada yang mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal, itu kan hanya di lisan saja, maka bisa kita katakan kepada mereka, jika begitu, suruh orang-orang kafir juga mengucapkan syahadat, bukankah itu juga hanya di lisan saja? Jadi kita tahu bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi dari tiga unsur itu kita bisa lihat bahwa lisan bisa mempengaruhi keimanan. Lisan juga bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan kita dari keimanan, sebagaimana perbuatan atau keyakinan. Mungkin di antara kita di lingkungan kita berada, tidak ada saudara-saudara yang berbeda agama atau orang-orang Nasrani. Kita mungkin tidak mengucapkan hari Natal, tapi hati-hati dengan hati atau dengan keyakinan dalam hati. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Padahal kita tidak mengucapkannya karena di lingkungan kita tidak ada yang beragama Nasrani. Ini juga sama. Jadi kalau hati mengatakan tidak apa-apa, berarti itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Bahwa toleransi, boleh saja kita bertoleransi, tapi pada batas-batas. Justru mereka, yakni saudara-saudara kita kaum Nasrani ini, dalam hal ini yang mereka yang harus toleran kepada kita. Bahwa kita tidak mengucapkan itu, karena akan merusak keyakinan kita dalam agama Islam. Ini barangkali renungan kita untuk di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga ketauhidan kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.